Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Kelas modular. Mudah-mudahan nggak terlalu sibuk ya. Nanti ketinggalan loh belajarnya. Ini ya bakal melanjutkan untuk pertemuan kita yang terakhir sebelum UTS ya. Artinya ini adalah pertemuan 7 yang akan kita isi dengan materi lanjutan dari yang sebelumnya. Jadi nanti ketika UTS teman-teman bakal punya 3 chapter yang bakal diujikan. Oke, kita lanjut lagi chapter berikutnya yaitu di chapter 9. Oke, berikut materi yang akan kita bahas yaitu chapter 9, beginning and ending the speech. Buka dulu e-booknya pada halaman 184. Apa yang akan kita pelajarin untuk chapter 9 ini? Lihat ya, dalam e-book ini nggak semuanya kita pelajarin. Ibu akan memilih mana yang perlu kita pelajarin. Makanya kalau teman-teman lihat chapter itu bakal lompat gitu. Kita mulai dari sini dulu nih. Materi yang akan diajarkan adalah mengenai the introduction dan the conclusion. Silakan dibuka dulu e-booknya pada halaman 186. Kita akan membahas dengan introduction dulu. Oke, beginning and ending the speech ini maksudnya adalah gini. Teman-teman, minggu lalu ibu udah ngasih materi mengenai bagaimana cara membuat topik. Ya enggak, topik dulu. Bukan judul ya, topik. Topik itu adalah ancer-ancer kita mau bikin apa nih untuk pidato kita. Setelah tahu kita mau ngomong apa atau mau berpidato seperti apa, kita mulai dulu akan membuat yang namanya the introduction. Kalau dalam bahasa kita the introduction artinya introduksi atau awal pidato kayak gimana gitu. Oke, kita lihat dulu pada paragraf pertama ini, apa sih fungsinya atau gunanya the introduction ini? Nih, teman-teman pasti pernah lihat orang pidato kan? Nah, ketika mereka pidato, kadang kita lihat tuh, ada orang yang seneng ngedengerin, nyimak, dan tertarik untuk ngedengerin. Tapi ada juga orang yang baru ngomong aja tuh udah ngantuk gitu. Nah, ini yang perlu kita cari tahu, apa sih guna introduksi itu ketika kita pidato. Dalam buku ini dijelasin nih, silakan baca pada paragraf kedua. In most speech situation, the introduction has 4 objective. Punya 4 tujuan. Introduksi itu punya 4 tujuan. Yang pertama, get the attention. Yang kedua, reveal the topic. Yang ketiga, establish your credibility. Dan yang terakhir, preview the body of the speech. Kita akan ngebahas satu-satu dulu. Mulai dulu dari get attention and interest. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Get attention and interest. Apa sih maksudnya, Bu? Kata buku, ketika orang mau pidato, pasti mereka punya tujuan. Apa sih tujuan kita pidato atau gimana sih pidato ini sebenarnya gitu. Maka yang kata buku pertama adalah get attention and interest. Buatlah orang tertarik sama pidato kita katanya. Get attention and interest gitu. Nah, cara membuat get attention ini diajarin juga di buku pada halaman berikut ini. Apa sih cara untuk membuat orang tertarik sama pidato kita gitu? Teman-teman pasti pernah lihat di TV atau lihat orang seminar atau lihat orang ngomong di kantor ya kan. Misalnya kayak gini, kok si A ngomong tuh saya seneng banget sih dengernya gitu. Kok kalau si B ngomong tuh aduh males banget gitu. Nah, gimana cara bikin orang tuh get attention sama kita, sama pidato kita? Cara yang pertama adalah relate the topic to the audience. Oke, cara pertama dari get attention adalah ini. Silakan kita baca paragraf pertama. People pay attention to things that affect them directly. If you can relate the topic to your listener, they are much more likely to be interested in it. Artinya apa? Orang akan ngasih pay attention ke kita gitu, ngeh sama kita kalau kita bikin topik yang relate sama mereka gitu. Apa sih relate itu, Bu? Yang berhubungan sama mereka. Contoh nih, kalau audiens teman-teman itu adalah misalnya anak SMA gitu.
Pasti teman-teman tuh sebelum nyampe di tempat seminar nanya akan ke diri sendiri, duh kira-kira di anak SMA apa ya yang menarik disampaikan ya. Kalau saya sampaikan tentang politik, ya pasti deh mereka ngantuk. Saya sampaikan tentang musik, aduh musik apa yang mau disampaikan ya gitu. Nah teman-teman tuh mikir apa yang relate sama mereka gitu. Maka nanti orang akan mau ngedengerin kita. Iya nggak? Teman-teman misalnya kalau hadir ke satu acara, misalnya acaranya yang kumpul tuh ibu-ibu, pasti teman-teman tuh udah nggak tertarik duluan kan buat ngumpul gitu, buat ngedengerin orang ngomong, karena pasti topiknya nggak sesuai sama kita gitu. Oke, gimana cara get attention yang pertama tadi adalah relate the topic to the audience, bikin topik yang sesuai dengan penonton. Lanjut lagi, masih di halaman 187. Get attention yang kedua adalah state the importance of your topic. Nyatakan apa hal yang penting dari topik kamu. Nyatakan ini maksudnya kayak begini. Teman-teman ketika ngomong di depan audiens, teman-teman tuh harus memberikan suatu pernyataan yang real, yang fakta. Jangan ngomong tuh kayak dikira-kira. Kenapa? Kalau misalnya kita ngomong kira-kira sama orang di depan orang banyak, orang juga mikir sama kita gitu, dia nih ngomong bener gak sih gitu. Oke, contoh nih yang dalam buku, teman-teman silahkan lihat contohnya berikut ini. Ketika ada yang pidato, lalu isi pidatonya kayak gini nih. We know that a child is born into poverty in the United States every 36 seconds, and we see 12.8 million children living below the poverty lines. Teman-teman lihat contoh yang berikut ini nih. Ada angka nggak yang dinyatakan di sini? Nih. Dengan teman-teman melakukan ini, membuat orang itu yakin sama pidato kita. Jadi ketika ngomong di depan umum, bikinlah satu pidato tuh yang fakta yang kita sampaikan ke orang. State the importance of your topic. Apa yang paling penting dari topik kita sampaikan. Jadi kayak kita tuh kalau ngomong, kita tekanin gitu. Oh saya mau menyampaikan ini gitu. Ini tuh apa? Dijelasin. Jadi jangan kayak ngawang-ngawang ngomongnya di depan orang banyak. Oke, kita lanjut ya. Cara ketiga dari get attention atau gimana cara bikin orang tertarik sama pidato kita, yaitu dengan cara startle the audience. Kalau diartikan maksudnya adalah bikin penonton kamu tuh terkejut gitu. Loh, maksud terkejut kayak gimana sih Bu gitu? Bikin suatu pernyataan atau suatu omongan yang bikin orang, hah? Masa sih? Oh gitu ya gitu. Jadi orang tuh bakal pay attention ke kita. Contoh nih, ketika ibu ngomong di depan umum, tiba-tiba ibu bilangin kayak gini nih, oh kalian tahu gak sih sebenarnya bom Nagasaki Hiroshima itu gak di Jepang loh terjadinya, tapi sebenarnya terjadinya di Vietnam gitu. Nah, pernyataan kayak gitu bikin orang ngeh nggak sama kita, bikin orang startle nggak sama kita. Startle itu mengejutkan gitu. Hah? Masa sih gitu? Nah, ini yang dimaksud oleh buku cara ketiga dari get attention. Oke, kita lanjut lagi. Cara berikutnya yaitu adalah yang keempat ya, kalau nggak salah Ibu ya. Kita lanjutin lagi, silahkan buka buku halaman 189. Masih lanjutan ya. Cara yang keempat yaitu arouse the curiosity of the audience. Apa maksudnya ini? Teman-teman tuh bikin penontonnya tuh kepo gitu, penasaran gitu, penasaran sama isi pidato kita gitu. Nah, gimana cara bikin orang penasaran? Bikin kayak mereka tuh kayak ditarik sama pertanyaan kita. Misalnya kayak begini, bilangin, kalian pernah tahu nggak sih sebenarnya saya itu pernah ketemu sama Lee Min Ho? Atau bikin sesuatu yang bikin mereka tuh kepo sama omongan kita selanjutnya. Gak apa-apa walaupun itu cuma bercandaan doang, tapi bikin arouse the curiosity of the audience. Oke, itu yang dimaksud dengan yang cara keempat, curiosity, bikin penasaran penonton gitu. Dibikin orang tuh kayak apa gimana? Kayak pengen tahu nih
apa sih omongan selanjutnya nih gitu. Oke, lanjut di halaman 190. Cara yang berikutnya dari get attention adalah question the audience. Apa maksudnya? Teman-teman tuh balik nanya penonton gitu. Pernah nggak sih kalian misalnya kayak di TV atau di mana si speaker balik ngasih pertanyaan atau ngajuin pertanyaan ke penonton, misalnya kayak gini, penonton apa kabar, gimana, boleh nggak nih saya ikutan nyanyi gitu. Boleh, kata penontonnya. Atau dia balik nanya gitu, pokoknya ngasih pertanyaan deh sama penonton gitu. Atau misalnya kayak gini ngomongannya, dia lagi ngomong atau lagi pidato, tiba-tiba dia mengajukan pertanyaan ke penonton. Oh ya, penonton yang di sana tuh, menurut ibu staf sus presiden yang milenial itu perlu nggak sih bu gitu. Nah nanti kan si penonton ngejawab ya, mau pertanyaannya bener apa salah biarin aja, yang penting kita nanya tuh ke audiens. Gunanya apa? Supaya orang ngeh sama omongan kita. Jadi kayak, tadi ini nanyain apa ya gitu. Nah ini dimaksud dengan question di audience. Kita lanjut. Cara yang berikutnya adalah, ini balik lagi nih. Cara selanjutnya yaitu halaman 190, begin with a quotation. Maksudnya apa sih? Teman-teman tuh boleh ketika ngomong, teman-teman tuh memberikan suatu omongan yang ada kutipannya. Misalnya teman-teman tuh mengutip omongan dari presiden kita. Soekarno pernah mengatakan, berilah aku 1000 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Jadi kita tuh bikin satu omongan ke penonton dengan cara mengutip omongan dari para filosofer atau dari para presiden, pokoknya orang-orang terkenal. Contoh kalau yang di sini yang di buku pada halaman 190, mereka mengutip omongan dari Mark Twain. Setahu ibu Mark Twain ini adalah penulis. Mark Twain once said bla 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 bla. Nah gunanya apa? Biar orang kebayang tuh, oh iya ternyata dia mengambil kutipan, atau yang paling terkenal kutipan kayak Ibu kita Kartini yang ngomong. Nah carilah kutipan-kutipan yang tentunya kutipan yang berhubungan sama topik kita gitu. Nah teman-teman, cara ini boleh di Google kalau mau pakai cara ini, quotation ini. Cara berikutnya dari get attention pada halaman 191 adalah tell a story. Kita baca pada paragraf pertama. We all enjoy stories, especially if they are provocative, amusing, dramatic, or suspenseful. Nah maksudnya gini, teman-teman seneng gak sih misalnya ketika ada orang ngomong di depan panggung, lalu dia menceritakan kisahnya, baik kisah rumah tangganya, kisah bagaimana dia di pekerjaannya, atau kisah-kisah yang lain. Karena apa? Ketika orang menyampaikan suatu cerita, itu bikin penonton tuh kayak terbayang-bayang, kayak hanyut dengan ceritanya. Nah ini bisa teman-teman lakukan juga ketika teman-teman memulai pidato, memulai introduksi. Oke, menggunakan cara tell a story. Misal kayak ibu, misalnya topik ibu adalah mengenai bagaimana sukses dalam dunia pekerjaan, misalnya topiknya itu ya. Lalu supaya orang mau dengerin pidato ibu gunakan tell a story. Nah ibu bisa mengisahkan bagaimana kisah ibu dulu susah banget cari kerja sampai bisa dapat kerja. Nah ibu bikin ceritanya itu yang agak dramatis gitu, sehingga orang mau ngedengerin pidato ibu. Oke, sampai sini aja tuh udah ada 7 cara dari get attention. Teman-teman coba balik lagi ke atas. Yang get attention itu adalah guna dari introduksi tadi. Apa guna dari introduksi? Yaitu get attention. Nah get attention saja punya anak tuh, punya cara ada 7. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Tujuan dari introduksi. Apa sih tujuannya? Reveal the topic. Kalau dibahas yang ke bahasa kita, teman-teman silakan buka buku halaman 192. Oke, 192.
Lanjut, reveal the topic yaitu mengungkapkan topik. Jadi ketika teman-teman baru memulai pidatonya, teman-teman tuh boleh ungkapkan sedikit isi pidato. Reveal the topic itu bukan isi topik ya, bukan isi pidato kita. Ingat, ibu tidak membahas isi-isi itu yang udah yang panjang, kita ngobrolin bla 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 gitu. Tapi kalau introduksi itu kayak awal, baru mula-mulanya pidato kita kayak gimana. Nah, membuat introduksi itu pertama bisa dengan menggunakan yang tadi udah, yang kedua dengan cara reveal the topic. Ungkapkan topik kamu. Ungkapkan tuh maksudnya adalah teman-teman tuh ngejelasin topik ini ngebahas apa sih. Misal kayak tadi ibu bilangin, ibu mau ngomongin tentang sukses dalam dunia kerja gitu. Nah, ibu sedikit cerita dunia kerja pada masa sekarang itu memang beragam macamnya, tidak sebanyak 10 atau 20 tahun yang lalu. Nah, teman-teman bisa kasih penjelasan sedikit dari topik kita. Oke, kita lanjut. Setelah reveal the topic, kita akan masuk yang ketiga. Apa sih tujuan dari introduksi? Yaitu establish credibility and goodwill. Apa sih maksudnya yang ini? Oke, kita lanjut lagi. Establish credibility and goodwill. Ini kalau kita artikan pada halaman 193 ya. Ini kalau kita artikan bangun kredibilitas dan citra baik kamu. Kita baca dulu paragraf pertama. Besides getting attention and revealing the topic, there is a third objective you may need to accomplish in your introduction. That is establishing your credibility and goodwill. Apa maksudnya yang ini, Bu? Nah, gini. Teman-teman misalnya gini, pernah gak sih datang ke suatu acara itu karena teman-teman tuh lihat speakernya siapa gitu. Misal nih gini nih, speakernya tuh bukan orang yang jelas, bukan orang terkenal, bukan orang yang kompeten. Kira-kira teman-teman mau gak datang? Pasti enggak ya. Nah, begitu juga ketika teman-teman tuh jadi seorang pembicara nantinya atau tampil di depan umum. Gimana bisa meyakinkan orang untuk mau dengar topik kita atau mau dengar topik kita? Teman-teman tuh harus melakukan yang ini. Establish credibility and goodwill. Bangun kredibilitas kamu gitu. Bangun kredibilitas kamu. Maksudnya apa sih, Bu, gitu? Gini. Kita bisa melakukan dengan cara ini nih untuk yang namanya establish credibility. Silakan baca pada paragraf yang ini. Your credibility need not be based on first-hand knowledge and experience. It can come from reading, from classes, from interview, from friends and others. Artinya apa, teman-teman? Nilai kredibilitas atau nilai diri kita itu bagus apa enggak mesti datang hanya dari pengetahuan atau pengalaman kita doang. Tapi kita bisa tahu sesuatu tuh mulai dari gimana kita membaca, atau teman-teman bisa tahu sesuatu tuh dari kelas, dari interview, dari teman dan yang lainnya. Sehingga kalau teman-teman banyak tahu tentang sesuatu hal, maka establish credibility teman-teman tuh akan makin bagus. Oke, lanjut. Ini adalah tujuan terakhir dari introduksi, yaitu preview the body of the speech. Kalau kita bawain ke bahasa kita, maksudnya adalah nyatakan lagi atau ulang lagi pidato kamu itu tentang apa gitu. Bukan kita ngejabarin ya, tapi cukup preview, diulang sedikit. Silakan baca yang kolom berikut ini. Preview statement. A statement in the introduction of a speech that identify the main point to be discussed in the body. Maksudnya adalah teman-teman tuh harus kayak nekanin tuh, topik saya ini adalah tentang ini gitu. Contoh kayak gini, kita udah ngomong tadi perkenalan diri di depan umum ke penonton. Nah, lalu kita tegasin lagi. Oke, baik semuanya yang hadir di sini ya. Sekali lagi pada sesi ini saya akan menyampaikan gimana cara menjadi seorang jurnalis seperti Najwa Shihab. Ini yang akan kita bahas. Nah, itu yang dimaksud dengan preview the body of the speech.
Oke, kita lanjut materi berikutnya, halaman 197, the conclusion. Tadi di awal ibu udah ngejelasin tentang the introduction, maka yang berikutnya adalah the conclusion. Bener ya, tahap dari ketika teman-teman tuh pidato, tahapnya adalah pembukaan dulu, lalu nanti ada isinya, lalu ada the conclusion. Tapi di buku sekarang kita cuma ngebahas dua dulu, introduction sama the conclusion. Oke, silakan buka lagi halaman selanjutnya 198, paragraf ini. Kita baca dulu ya. No matter what kind of speech you are giving, the conclusion has two functions. First, let the audience know you're ending the speech. Second, to reinforce the audience understanding of commitment to and to central idea. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Kata buku, conclusion itu punya dua fungsi. Penutup itu punya dua fungsi. Satu, ngasih tahu ke audiens kalau kamu tuh udah mau berakhir pidato kamu. Kedua, kedua adalah to reinforce the audience understanding. Untuk mengulang lagi tuh, mempertajam lagi pengetahuan si audiens tentang topik tadi gitu. Oke. Yang pertama dulu nih, look at each gitu. Signal the end of the speech. Nah, kita mulai dari yang pertama, dari dua fungsi konklusi yang tadi ya. Signal the end of the speech. Kasih tahu ke penonton speech ini mau berakhir. Nah, gimana caranya? Teman-teman bakal baca yang paragraf kedua ini. How do you let the audience know your speech is ending? One way is through way you say. In conclusion, lihat nih. Atau teman-teman menuliskan atau berkata, my purpose has been, atau kalimat ini, let me end by saying. Dengan membuat kata seperti ini, orang bakal ngeh kalau pidato kita udah mau selesai. Ya enggak? Suka kan dengar kalau ada orang yang ngomong pas tampil di depan. Oke, kita sampai pada sesi penutup dari bincang-bincang kita hari ini ya. Nah, ketika dia ngomong gitu, teman-teman udah pasti tahu dengan sendirinya kan, ini kayaknya udah mau habis nih, udah mau selesai nih. Nah, itu yang dimaksud dengan signal. Kita lanjut lagi, setelah signal kita lanjut lagi. Fungsi dari the conclusion yang berikutnya adalah reinforce the central idea. Oke, kita masuk ya, fungsi kedua dari conclusion, yaitu reinforce the central idea. Apa arti kalimat itu? Apa arti kalimat ini? Yaitu perkuat ide kamu tadi. Nah, gimana cara memperkuat topik kita tadi? Pertama, ada cara ini, summarize your topic. Kamu bikin summarize itu apa sih? Ringkasan dari topik kamu. Contoh dari kalimat berikut ini, cara membuat summarize itu adalah restating the main point. Ulang lagi, ucapin lagi poin kamu itu apa aja. Ini contoh yang dibikin oleh buku. Dia membuat kalimat in conclusion we have seen, nah itu. Atau mereka menambahkan kalimat before it's too late gitu. Pokoknya bikin summarize atau ringkasan dari pidato kamu. Cara yang berikutnya adalah dari reinforce and with quotation. Kamu boleh membuat satu kutipan. Ambil kutipan yang kamu selipin lagi di pidato kamu. Yang kayak ibu bilang dari awal tadi ya, kutipan itu bisa datang dari mana saja. Dari presiden, dari orang terkenal, dari para filosofer, lalu teman-teman kutip. Tentunya kutipan yang sesuai dengan pidato kita. Oke. Cara yang berikutnya adalah make a dramatic statement. Lagi-lagi kan biasanya ya, kalau kita lihat suatu acara, pernah lihat gak sih orang udah mulai ngantuk nih, materinya udah 2 jam, aduh ngantuk. Nah, gimana nih cara bikin penontonnya itu bangun lagi dari ngantuknya? Teman-teman bisa bikin make a dramatic statement. Apa itu dramatic statement? Lagi-lagi teman-teman bikin pernyataan yang bikin yang agak drama-drama gitu.
dilebay-lebayin dikit gitu, sehingga penontonnya itu enggak sama omongan kita. Oke, cara yang berikutnya adalah refers to the introduction. Maksudnya adalah mengacu ke introduksi kita tadi apa. Nah, kalau di conclusion kita ulang lagi gitu. Jadi refers to the introduction adalah mengulang yang di awal kita taruh di conclusion. Oke, itu cara-cara membuat konklusi. Oke, itu udah Ibu jelasin materi kita untuk pertemuan ini. Maka selanjutnya teman-teman tetap akan membuat tugas. Karena apa? Ibu udah bilang dari awal, bahasa Inggris identik dengan tugas dan exercises, praktek. Exercises for critical thinking. Nomor 1 ini kita skip, nggak perlu teman-teman bikin, kita lanjut nomor 2. Nomor 2 adalah think of a speech topic, create an introduction. Lalu yang nomor 3 ini adalah create a speech conclusion. Kalau Ibu singkat adalah, maka teman-teman diminta untuk membuat tugasnya ini. Buatlah pidato bebas topiknya, lalu jabarkan bagaimana membuat introduksi dan konklusi. Topik tidak boleh dari Google. Nah, maksudnya adalah teman-teman kalau mau melihat urutan pelajaran kita, materi yang sekarang ini adalah lanjutan dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kita ngebahas khusus topik doang. Nah, biasanya tugasnya tuh adalah topik itu yang teman-teman jadikan tugas ini gitu. Tapi karena teman-teman sama sekali tidak membuat topik pada minggu lalu, maka Ibu membebaskan teman-teman memilih topik apa aja. Tentunya topik-topik yang relate, yang teman-teman pahamin. Misal teman-teman tuh mau bikin topik tentang COVID, yakin ngerti. Nah, bikinlah topik-topik yang gampang. Misal tentang pariwisata, tentang jalan-jalan, tentang film atau apapun. Lalu apa tugas teman-teman? Yang nomor 2, teman-teman tuh diminta membuat introduksi. Oke, lanjut lagi nih. In your introduction, be sure to gain the attention of the audience. Tadi Ibu udah ngejelasin kalau di introduksi itu ada ini aja kan. Tuh, coba lihat tuh. Introduksi itu tujuannya ada berapa? 4. Get the attention, reveal the topic, establish your credibility, review the body of the speech. Maka tugas teman-teman tuh diminta tuh, gimana sih get attention yang teman-teman lakukan. Ingat, get attention itu tadi kalau udah dibahas ada 7 cara. Nah, teman-teman tuh memilih 1 atau 2 cara ketika membuat get attention. Balik lagi ke bukunya, silakan buka bukunya. Oke, pilih 1 atau 2 cara dari yang telah Ibu sampaikan tadi. Bikin get attention-nya. Setelah itu lanjut reveal the topic. Ungkapkan topik kamu apa yang relate to the audience. Oke, establish your credibility. Bikin yang credibility apa? Membangun citra kamu tuh kayak gimana? Apa yang mau kita sampaikan? Lalu preview the body of the speech. Ulang lagi topik kita apa. Lalu jangan lupa membuat konklusi, kesimpulannya. Nah, tadi udah disampaikan cara membuat kesimpulan apa saja. Ada summarize, ada make a dramatic statement, dan yang lain-lain. Teman-teman boleh menggunakan 1 atau 2 cara. Tadi udah Ibu sampaikan juga. Oke, ini adalah materi untuk pertemuan kita yang sekarang ini ya.